Baik, pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pak Edi melihat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sahat. Ada masalah data juga, dan juga harus dilihat ini kemudian siapa yang menguasai jalur distribusi. Harusnya semuanya bisa dengan gampang terlacak, Pak. Kalau kami di kantor staf presiden terus terang tidak punya informasi ya tentang itu ya. Tapi saya kira Kementerian Perdagangan tahu lah. Betul. Ya, betul. jadi ini jelas kok itu ini kan bukan bisnis baru ya. Jadi minyak goreng ini kan bisnis lama. Jadi pasti bisa lah diidentifikasi produsennya siapa, kemudian distributornya siapa, tinggal tanya ke produsennya. Makanya kalau kami dari kantor staf presiden itu selalu menyampaikan, termasuk kami sampaikan ke Kementerian Perdagangan untuk menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha, karena berkali-kali kami sampaikan minyak goreng ini pemerintah nggak pegang stok, ya. Pemerintah yang pegang stok itu pengusaha swasta ya, sehingga diperlukan dialog ya. Jadi saya kira dengan dialog yang baik bisa ditemukan masalahnya ada di mana. Karena kalau misalkan katakanlah benar ada yang menahan barang, itu mungkin ada alasan tertentu juga gitu, kita nggak tahu gitu ya. Tapi karena sebenarnya kan nggak ada untungnya, buat apa mereka nahan barang, toh nanti harganya kan masih akan 14.000 juga, katakanlah demikian kan. Sebenarnya nggak terlalu perlu ya melakukan itu ya. Jadi mungkin ada alasan lain, kita nggak tahu. Tapi itu yang harus diselidiki ya. Termasuk dugaan kalau ada tadi sampaikan oleh Satgas ya, Pangan, dugaan adanya pelanggaran hukum. Nah, kalau udah masuk ke dugaan pelanggaran hukum, kita serahkan kepada aparat ya untuk menyelidiki. Kalau ada ya silakan ditindak, meskipun kita tidak menginginkan sebenarnya. Masa sih urusan gini harus sampai ada yang masuk penjara, kan nggak perlulah gitu ya. Kalau tadi sudah sampaikan Satgas ya, setuju gitu bahwa kalau bisa preventif lebih bagus ya sebenarnya. Baik, nanti sebelum kita dengarkan pendapat Mas Renaldi, saya akan bawa Anda juga terlebih dahulu rekan-rekan kami yang ada di Jakarta, yaitu ada Ihsan Zahri, dan juga yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Ma'arif, juga akan mengabarkan kepada Anda, mengajak Anda melihat bagaimana stok minyak goreng yang ada di sana, kemudian juga bagaimana dengan harganya. Silakan, kita akan dengarkan bagaimana laporan dari Ihsan Zahri. Baik, kita akan terlebih dahulu menuju Makassar. Silakan Samsul Ma'arif. Ya, Putri dan pemirsa, hingga saat ini minyak masih menjadi bahan kebutuhan rumah tangga yang sangat sulit untuk didapatkan. Untuk di Makassar, Sulawesi Selatan, hari ini ada sejumlah lokasi yang menjadi pusat antrian, seperti itu warga terpaksa harus mengantri untuk mendapatkan minyak. Mereka harus menunjukkan KTP untuk mendapatkan minyak, dan hanya dibatasi sebanyak 2 liter saja untuk per orang. Dan ini terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Maros, kemudian juga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan biasanya mereka mulai mengantri dari pagi sampai siang, karena setelah siang stok mereka sudah habis. Nah, untuk saat ini saya sedang berada di salah satu pasar tradisional di Makassar, yakni pasar tradisional Arupala. Dan tadi saya sempat berbincang dengan sejumlah pedagang di sini. Mereka memang masih juga mengeluhkan soal ketersediaan ketersediaan stok seperti itu. Untuk bincang lebih lanjut, saya sudah bersama dengan salah seorang penjual minyak di pasar tradisional dengan Ibu Musi. Ibu Nisa. Ibu Nisa, ini saya lihat Ibu cuma menjual minyak curah saja, Bu, ya? Iya Pak. Karena minyak kemasan yang lain? Tidak bisa dapat, Pak. Tidak bisa dapat, itu kenapa, Bu? Saya juga kurang tahu. Sering kita ngorder, tapi dijanji-janji saja, barangnya tidak ada. Iya. Biasanya dikatakan bahwa habis, besok datang lagi gitu, Bu? Iya, tapi ini tidak pernah datang di pasar sini. Biar satu pun tak ada. Kalau kemarin kan sempat ada minyak subsidi tuh, Bu. Itu Ibu pernah dapat, Bu? Tidak dapat, Pak. Di pasar Hertas ini tidak dapat. Iya. Berarti Ibu hanya menjual minyak dengan stok yang lama, Bu, ya? Itu sampai harganya sampai berapa, Bu? Tidak, bukan kami stok lama. Terpaksa kami harus pergi mencari minyak ke tempat lain dengan harga yang begitu tinggi. Jadi otomatis kita menjualnya juga dengan harga yang tinggi, karena modal yang kita dapatkan itu terlalu tinggi sekali, Pak. Itu harga tingginya berapa, Bu? Biasanya kita dapat 45, 40. Jadi kita jual juga di atasnya. Iya. Dan itu terpaksa harus mencari di tempat lain, Bu, ya? Iya, kami cari tempat lain. Baik. Terima kasih Ibu Nisa. Putri, tadi salah satu gambaran dari seorang penjual di sini, dan tadi saya sempat berbincang dengan penjual yang lain, dan saya mendapatkan informasi yang sama. Mereka terpaksa keluar ke daerah lain untuk mendapatkan stok minyak, karena biasanya para distributor yang biasanya datang untuk menyetok minyak di mereka itu
mereka kadang tidak mendapatkan stok seperti itu, Putri. Itu dulu laporan Baik. dari Makassar. Kita kembali ke Putri di studio. Baik, Samsul Ma'arif, terima kasih laporan Anda. Kita sudah mengetahui bagaimana kondisi pasar di sana, Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan di Jakarta? Silakan Iksan. Iksan bisa mendengar saya? Baik Putri dan Ya, juga silakan. pemirsa, jika berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, untuk di DKI Jakarta ini sendiri aja setidaknya ada 391 juta liter minyak goreng yang sudah didistribusikan baik di pasar modern, retail modern maksud kami, ataupun di pasar tradisional. Lantas seperti apa keadaannya di lapangan? Saat ini saya sudah berada di Pasar Senen, Jakarta, dan saya akan langsung menanyakan salah satu pedagang yang ada di pasar ini. Sudah bersama saya ini Pak Leman. Ya, Selamat malam Pak Leman. selamat malam. Pak Leman, mau nanya dong. Ini minyak goreng atau stok minyak goreng Bapak gimana sekarang? Kalau untuk minyak goreng, selama ini kita dari mulai bulan 1 itu selalu tersendat-sendat. Karena biasanya kita minyak goreng curah, minyak kemasan juga pada saat ini memang kosong sampai saat ini. Untuk didapatkan kita harus tunggu antri panjang dulu. Kalaupun ada nanti kita terbatas, gitu aja. Oke, berarti memang ada ketersendatan dari pemasok sudah beberapa bulan belakangan ini ya. Nah, untuk stok yang Bapak miliki sekarang ada berapa? Kalau untuk stok, karena kita buangan per harinya itu bisa sampai 20 jerigen untuk minyak curah, ya kita masih ada sekitar ya 15 jerigen ada kita punya. Itu untuk bisa buang satu hari. Tapi kalau untuk minyak kemasan, kita nggak ada sama sekali. Sudah hampir, kalau untuk minggu-minggu ini kita belum dapat lah minyak kemasannya. Jika di waktu normal maksud kami sebelum adanya keadaan langka minyak goreng ini, biasanya Bapak dapat suplai minyak goreng dari pemasok ini berapa banyak? Ya rata-rata kita bisa per hari itu bisa 20 jerigen bisa kita buang setiap hari. Kita dapat, kita langsung buang per hari gitu aja. Nah, tapi untuk saat ini memang kita sulit sekali. Kalau dengan penjualan kepada pembeli ini terjadi ada berpengaruh nggak begitu Pak? Ya kalau untuk pengaruh harga sih, yang penting sekarang itu ada barang. Kalau untuk harga saat ini belum bermasalah. Yang penting barang dulu, karena rata-rata penjual gorengan, warung segala macam itu kan butuh untuk menggoreng minyak, menggoreng makanan gitu. Baik, terima kasih Pak Leman atas waktunya, dan pemirsa tentunya memang kejadian ini ataupun langkanya minyak goreng kemudian harga eceran tertinggi yang memang tidak sesuai dengan aturan pemerintah ini akan jadi perhatian bagi Kementerian Perdagangan, dan Menteri Perdagangan menyebutkan akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak tegas bagi oknum-oknum ataupun pihak-pihak yang mencoba mempermainkan harga sehingga adanya perbedaan antara harga minyak goreng di pasar retail modern dan juga pasar tradisional. Kembali ke Anda, Putri. Baik, terima kasih Iksan. Nanti kita dengarkan bagaimana harapan Mas Renaldi, Pak Sal juga, tapi setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.